mengangkat isu sosial, penting, serta berbagai dinamika kehidupan. Kami kemas dalam Redaksi Putri Cempa Manajemen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, rasa keprihatinan dan sedih yang sangat dalam ketika di Kudus, kota yang religius, kota santri, banyak pondok pesantren, banyak orang-orang alim, banyak wali, kota wali. Ternyata ada kejadian yang sangat menggemparkan yang kita harus ngurut dodo. Ada pembunuhan keji yang dilakukan oleh warga masyarakat Kudus kepada dua orang kakak beradik yang dibunuh dengan keji, langsung datang ditikam pakai golok, pakai peso yang memang sudah diasah untuk digunakan untuk membunuh, sesuai dengan cerita yang kita lihat dari media sosial. Ini sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan, dan kita patut untuk bertanya-tanya dalam tanda tanya yang besar. Kenapa sebegitu kejam, sebegitu tega dan bengis kalau bahasanya itu, membunuh langsung dua orang? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Dan ini direncanakan, bukan kemudian tidak sengaja berkelahi terus salah satu ketohok benda tajam gitu, enggak, tapi ini memang direncanakan akan dibunuh. Ini patut kita analisa, kita cermati bareng apa sebabnya dan bagaimana akibatnya, apa pemicunya, dan kenapa sampai ada orang berani menjadi seorang pembunuh. Loh, menjadi seorang pembunuh itu berani loh. Artinya dia itu benar-benar di dalam hatinya, secara mental dia berani membunuh dua orang sekaligus. Dan ini terjadi di kota Kudus tercinta, Kudus yang artinya suci, akhirnya ternodai dengan kejadian ini. Teman-teman, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam tradisi orang Jawa khususnya, karena Kudus ini ada pada daerah Jawa, kita mengenal rasa toleransi. Toleransi ini tidak hanya menghargai antar umat beragama, tetapi juga toleransi bertetangga, toleransi berteman, toleransi antar saudara. Dan makna toleransi ini bukan sekedar toleransi dalam menjalankan agama saja, tapi toleransi dalam bertetangga, bermasyarakat, saling ngudoroso, saling tepo seliro, saling bantu membantu, saling tolong menolong, mengerti memahami. Kita tidak bisa membenarkan pembunuhan. Pembunuhan ini sudah jelas dosa besar. Bahkan di dalam Al-Quran ada namanya hukum kisos. Wong mateni ya kudu dipateni. Ini artinya yang berhak untuk mengakhiri kehidupan manusia itu kan Gusti Allah. Nah, ini dipaksa diakhiri oleh manusia yang notabene dia sendiri tidak punya kehidupan tanpa kuasa Allah. Tetapi ada garis merah yang akan kita tarik, bahwa ternyata pembunuhan yang direncanakan ini ada sebab yang kadangkala memang kita sebagai manusia biasa ada rasa gregetan, ada rasa sedih, ada rasa gemes, ada emosi yang meluap. Ini perlu pembelajaran kita bersama. Tidak hanya di Kudus, ada juga orang yang mengaku mencintai ternyata pacarnya dimutilasi, naudzubillah min dzalik. Mereka kumpul kebo beberapa tahun tapi ternyata juga dimutilasi. Ini kan sebuah perbuatan biadab yang saya yakin semua orang tidak ingin menjadi seorang pembunuh. Tapi kenapa dia sampai setega itu merencanakan pembunuhan kepada dua orang sekaligus? Yang pertama, itu karena kalap. Mungkin dia merasa sudah putus harapan ketika sekali dua kali diingatkan untuk tidak bermain-main di tengah malam,
mengganggu tetangga ketika bermain musik, gitar dan sebagainya, itu dia kalap. Ketika sekali dua kali diingatkan tidak digubris, sekali dua kali diingatkan tidak diindahkan. Bahkan kalau bahasa kami itu ngece gitu loh. Wes dilokno dikandani jejrang-jeng gitaran. Tapi apakah kemudian hal itu melegalkan orang untuk membunuh? Tidak. Mestinya ketika kita melihat anak-anak muda atau tetangga, orang yang tidak menghormati tetangganya, dalam hal ini main musik sampai malam-malam begitu, apa yang harus dilakukan? Pertama lapor RT dong. Pertama lapor RT. Yang kedua, ketika RT tidak berani untuk mengingatkan kepada korban, kepada orang yang diingatkan itu, karena RT-nya mungkin ewah pekewah atau sekali dua kali diingatkan tapi masih ndablek begitu, ajak orang yang punya sevisi dengan kita. Kan banyak tuh yang sama-sama resah dengan keberadaan orang yang selalu begadang tengah malam begitu. Ajak yang sama-sama merasa keresahan itu, yuk kita bareng-bareng ngomong, yuk 10 orang, 15 orang begitu. Bareng-bareng diajak. Ketika itu sudah dilakukan, 10 orang, 15 orang ngomong, tapi ternyata mereka juga masih tidak mengindahkan, masih jerang-jereng tengah malam misalnya, masih main-main gitar tengah malam, atau masih nongkrong guyang-guyu tengah malam mengganggu orang tidur, sementara besok kita harus bekerja, kita sudah butuh istirahat tapi kita nggak bisa nyenyak karena banyak orang masih beraktivitas sampai tengah malam, sampai hampir pagi misalnya. Kita bisa melaporkan mereka yang mengganggu ketenangan masyarakat itu Babinsa atau kepada Babin Kamtibmas dari TNI, dari Polri, bisa kita laporin. Kan tugas beliau seperti itu. Mereka ada di desa-desa masing-masing, diberi tugas oleh pemerintah dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan ketenangan masyarakat. Tidak langsung membunuh. Nah, ini juga pembelajaran bagi para anak-anak muda yang selalu nongkrong-nongkrong di dalam. Jangan kamu korbankan nyawamu hanya demi hobimu. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang nekat, ada orang yang kalap, diliputi oleh nafsu-nafsu setan dan amarah yang membabi buta, artinya gara-gara hobi nongkrong-nongkrong kita korbankan nyawa kita, naudzubillah min dzalik. Jangan. Jadi laporkan kepada Babin Kamtibmas atau Babinsa, Pak, ini loh saya setiap malam mendengarkan orang main gitar, padahal anak saya butuh tidur, sudah saya ingatkan beberapa kali, masih saja dia tidak bisa mengindahkan. Sudah pernah kami demo beberapa orang, 5-10 orang datang, masih saja dia tidak mau mendengarkan. Tolong Pak, amankan ini, kami butuh ketenangan, kami butuh damai di daerah kita. Ketika Babinsa atau Babin Kamtibmas ini tidak bisa menyelesaikan, wah nang kowe wah kok Kang wis sak kandhani, karena tidak semua petugas itu tegas. Ada yang ewah pekewah, ada yang malah justru laporan-laporan diabaikan. Lakukan somasi kepada Polres, laporkan bukti, kadang-kadang di foto, di video, laporkan. Ini perlu ada tindakan-tindakan protes, tindakan-tindakan komplain yang kita lakukan secara prosedural, bukan kemudian langsung guweting karo wong langsung dipateni. Astagfirullahaladzim. Apa yang membuat orang berani membunuh? Apa yang membuat orang berani membunuh? Yang pertama itu, orangnya tidak berpikir tentang dosa besar membunuh. Jadi orang berpikirnya hanya spontan, sepintas, tanpa melihat dampak atau efek bagi dirinya. Ketika dia membunuh, dia melakukan perbuatan jahat, justru yang tidak bisa tidur tidak hanya anaknya, tapi seluruh keluarganya nggak bisa tidur, bukan hanya karena gitar, tapi karena dia menjadi seorang pembunuh, dihujat, kemudian diserang sama lingkungan, auzubillah min dzalik. Dan ingat, kamu mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Pembunuh kalau tidak melakukan kifarat pembunuhan itu tidak bisa terampuni.
Orang yang tidak sengaja menabrak orang lain di jalan raya kemudian mati, itu pilihannya kifaratnya 3. 1, dia puasa 3 bulan berturut-turut. Loh. 2, dia membebaskan budak. 4, dia membayar fidyah sejumlah 60 orang fakir miskin. Ini penting loh. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa, taubatnya ada hijabnya. Kita bertobat kepada Allah itu ada hijabnya. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang sudah kedarung membunuh, walaupun itu pembunuhan tidak sengaja, nabrak wong, nok dalan mati, itu kan tidak sengaja. Nah kalau ini pembunuhan berencana, wallahu a'lam bishawab, astagfirullahaladzim. Mari kita doakan keluarga kita jangan sampai ada yang jadi pembunuh. Apalagi hanya persoalan tentang bertetangga yang tidak saling toleransi dan akhirnya menghalalkan segala cara. Teman-teman, Kudus dengan kejadian ini menjadi pembelajaran semua pihak. Anak-anak muda jam 10 sudah masuk rumah, ojo kakek nongkrong. Pokoknya jam 10 malam itu sudah masuk rumah, belajar di rumah, nggak bisa tidur dibuat ngaji, dibuat sholat, dibuat zikir, buat sholawatan. Tradisikan itu, jangan gengsi. Orang-orang tua juga harus tegas kepada anak-anaknya. Kalau lihat anaknya nongkrong-nongkrong sampai malam, apalagi sampai nyetel musik banter-banteran ganggu tonggone, ilokno, seneni, peringatkan. Kamu nanti dimarahin sama tetangga yo nang. Sudah le, dimatiin le, sudah malam. Ingatkan, orang tua harus berani. Saya kadang prihatin sekali ketika ada orang tua lo ngandani anaknya kok ora wani. Lho itu orang tua cap opo? Ngandani anaknya ya harus wani. Kalau kepengen anak kita menjadi orang yang baik dan benar, orang tua harus berani menasehati anaknya. Nah supaya kita berani menasehati anak, kita harus memberikan teladan yang baik kepada anak dulu. Mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terulang lagi. Ora ana wong kudus yang menjadi pembunuh dan ora ana wong kudus yang ganggu ketertiban masyarakat. Semuanya menjadi pembelajaran kita. Setiap masalah itu ada berkah di kemudian hari. Tinggal bagaimana orang bisa mengambil hikmah dan pembelajaran. Kalau kita tidak mau belajar seperti itu dan setiap malam masih nongkrong jerang-jerang, kemudian ada orang nekat seperti itu, siapa yang rugi? Diri kita sendiri dong. Tapi juga kita tidak boleh kemudian membunuh orang seakan-akan itu perbuatan yang kita sepelekan gitu. Mateni wong kok, menghilangkan nyawa orang dan 2 sekaligus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemerintah berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan, mendampingi masyarakat supaya sadar kepada ketertiban lingkungan dan juga sadar terhadap hukum yang berlaku jika kejahatan itu dilakukan. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif dan agamis. Itulah perempuan Indonesia. Salam teposiliro, salam tenggang rasa, salam rukun damai bertetangga, bermasyarakat dan bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.